Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Apa kabarnya nih hari ini? Saya pribadi di sini berharap semoga teman-teman yang sedang menonton video saya, dimanapun kalian berada, siapapun kalian, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan yang paling penting semoga dalam keadaan yang berbahagia. Baik, pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rizka Rosdiana. Saya seorang mahasiswi Magister Manajemen di Universitas Kristen Indonesia. Saya di sini hari ini membuat video ini itu bertujuan untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah Manajemen Keuangan yang dibimbing oleh Prof. Roy Sambal dan Ibu Danda Hutapea. Di sini sih saya hanya sharing informasi aja ya, sharing beberapa materi yang sudah saya dapatkan selama beberapa bulan ini saya belajar manajemen keuangan di UKI. Saya pribadi berharap semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan teman-teman sekalian bisa mengerti dengan mudah penjelasan dari saya. Baik, langsung ke penjelasan aja ya. Teman-teman, jadi ini adalah materi-materi yang sudah saya rangkum ke dalam mind mapping. Nah, di sini yang pertama saya akan membahas langsung saja ke time value of money. Teman-teman semua sadar gak sih kalau misalnya uang saat ini nilainya lebih rendah dibandingkan dengan nilai uang pada beberapa tahun yang lalu? Oke, kita ambil contohnya satu saja ya. Misalnya harga 1 liter beras di beberapa tahun yang lalu mungkin harganya hanya 6 ribuan, bukan 1 liter. Tapi sekarang untuk 1 liter beras itu harganya sudah naik menjadi 12.000 per liter atau sampai 13.000 malah per liter. Nah, itu artinya nominal uang tertentu nilainya dapat berubah dari waktu ke waktu. Nah, di sinilah time value of money adalah suatu konsep yang menggambarkan kondisi tersebut. Dalam perhitungannya, time value of money ada dua cara. Yang pertama itu menggunakan present value. Nah, present value ini adalah nilai uang sekarang, merupakan nilai nominal sejumlah uang yang dimiliki saat ini dan dapat digunakan guna meraih jumlah uang yang lebih besar pada masa depan. Lalu yang kedua, future value. Ini dalam time value of money adalah nominal uang yang akan diterima di masa depan dari uang yang disimpan saat ini, ditambah tingkat suku bunga tertentu. Ciri-ciri dari future value sendiri adalah terdapatnya kemungkinan jumlah uang menjadi berkali-kali lipat. Baik, teman-teman, selanjutnya saya di sini akan membahas tentang capital budgeting. Di sini capital budgeting sendiri di sini ada beberapa metode ya. Nah, manfaat dari capital budgeting sendiri itu kita bisa meminimalisir adanya over investment atau under investment nantinya seperti itu. Dan capital budgeting ini juga biasanya bisa bermanfaat untuk mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pengambilan keputusan. Nah, baik, di sini saya akan membahas beberapa metodenya. Yang pertama, saya akan membahas tentang net present value metode. Mungkin kita sering dengar ya NPV ya, kalau misalnya lebih kita sering itunya tuh NPV. NPV ini adalah salah satu cara dalam capital budgeting yang berfungsi untuk bisa mengukur nilai profitabilitas rencana investasi proyek dengan menggunakan suatu faktor nilai waktu dan juga uang. Jadi itu artinya secara singkat tuh NPV itu selisih antara present value yang diperoleh dari nilai investasi yang ditanamkan pada aset saat ini dari penerimaan arus kas yang masuk di masa depan. Seperti itu. Jadi sederhana sekali sih sebenarnya ya, tapi NPV ini memang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk menganalisa capital budgeting. Lalu yang kedua ini ada internal rate of return. Mungkin juga kalau misalnya beberapa anak keuangan pasti sudah paham gitu ya. IRR ini adalah discount rate atau faktor pendiskontoan lain yang digunakan untuk mendiskonto seluruh cash inflow
dan juga salvage value yang jelas menghasilkan banyak jumlah present value yang sama dalam jumlah investasi yang ada. Jadi dalam hal ini IRR ini mampu menggambarkan persentase keuntungan serealistis mungkin untuk bisa mendapatkan investasi barang ataupun modal proyek yang sudah direncanakan sebelumnya. Untuk rumusnya sendiri sama dengan rumus NPV. Lalu di sini yang ketiga saya akan membahas tentang payback period, ya. Metode payback period ini adalah jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal dana yang sudah dikeluarkan oleh para investor. Jadi biasanya nih kan kalau misalnya investor itu nggak mau ya kalau misalnya pengembalian modalnya itu terlalu lama. Jadi digunakanlah metode payback period ini. Jadi jika perusahaan atau proyek memiliki payback period yang cukup lama, maka akan menjadi kurang menarik gitu di kalangan para pebisnis ataupun para investor. Lalu metode yang keempat, di sini ada accounting rate of return. Di sini atau disebut ARR lah ya. Investor ini dapat menganalisis risiko yang terlibat dalam membuat keputusan investasi dan memutuskan apakah penghasilannya cukup tinggi untuk menerima tingkat risiko yang akan terjadi. Baik, jadi ini adalah penjelasan tentang capital budgeting dan beberapa metodenya. Lalu selanjutnya materi yang akan saya bahas di sini adalah analyzing financial statement. Mungkin untuk para pengusaha atau anak-anak keuangan ini sudah tidak asing lagi ya tentang analyzing financial statement. Tapi untuk kita yang baru terjun ke dunia bisnis atau kita yang masih belajar, mungkin belum familiar. Analyzing financial statement itu bisa disebut juga laporan keuangan. Nah, di sini kebetulan saya mengambil 3 laporan keuangan yang cukup sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang balance sheet atau bisa disebut juga neraca keuangan. Di dalam neraca ini termuat informasi akun aktiva, kewajiban dan modal perusahaan dalam satu periode. Lalu yang kedua di sini saya akan membahas tentang cash flow statement atau bisa disebut juga laporan arus kas. Di sini, laporan ini harus memuat rincian pemasukan dan pengeluaran dalam periode tertentu. Lalu yang ketiga, di sini saya membahas tentang income statement atau biasa disebut juga laporan laba rugi. Seperti namanya, laporan ini akan memberikan informasi mengenai laporan laba atau kerugian yang telah dialami oleh perusahaan. Lalu kenapa sih kita harus belajar tentang laporan keuangan? Tujuannya itu apa laporan keuangan? Yang pertama, tujuannya adalah melihat kondisi pendanaan perusahaan. Jadi kita bisa mengetahui nih efektivitas penyerapan dana berikut operasional bisnis. Jadi financial statement ini adalah medianya ya teman-teman. Lalu selain itu, financial statement juga bisa menjadi dasar pengambilan keputusan saat berbisnis. Lalu juga bisa mengevaluasi kinerja satu periode. Jadi kita bisa lihat nih satu periode ini perusahaan kita bagaimana, apakah laba kah, apakah rugi kah. Jadi kita bisa evaluasi kinerja perusahaan melalui analyzing financial statement. Nah, jadi teman-teman, berikut penjelasan saya tentang analyzing financial statement. Lalu teman-teman, ini adalah materi terakhir yang akan saya bahas, yaitu tentang securities analysis atau biasa disebut juga analisa sekuritas ya. Analisa sekuritas ini adalah cara untuk mendeteksi sekuritas mana yang nampaknya mispriced atau salah harga. Analisa sekuritas biasanya digunakan untuk memprediksi harga saham mana nih yang bagus atau harga saham mana nih yang kurang prospek gitu di masa yang akan datang. Analisa ini juga berguna untuk menentukan investor untuk membeli saham atau menjual sahamnya. Dalam analisa sekuritas, ada 2 teknik untuk menganalisanya. Yang pertama itu ada fundamental analysis atau disebut juga analisis fundamental ya. Analisis fundamental biasanya ini menggunakan data-data fundamental dan faktor-faktor eksternal yang berhubungan dengan perusahaan atau badan usaha tersebut. Data fundamental yang dimaksud itu bisa laporan keuangan,
data pangsa pasar, siklus bisnis, dan sejenisnya. Jadi pokoknya lebih ke data fundamental. Lalu kalau technical analysis itu apa sih? Ini adalah sebuah metode untuk mengevaluasi efek dengan menganalisa statistik yang dihasilkan oleh aktivitas pasar seperti harga terakhirnya, harga terakhir dari saham ya, lalu volumenya. Analisa teknikal sendiri tidak mencoba untuk mengukur nilai intrinsik suatu sekuritas, melainkan menggunakan grafik dan alat-alat lain untuk mengidentifikasi pola-pola yang dapat menyarankan aktivitas masa depan. Nah, ini untuk salah satu sumber datanya itu ialah data pasar yang lampau, terutama pergerakan harga dan volume. Baik teman-teman, jadi cukup sekian penjelasan tentang securities analysis. Oke deh, untuk teman-teman yang saya sayangi dan yang saya cintai, jadi tadi itu adalah penjelasan dari beberapa materi yang sudah saya dapatkan selama saya belajar manajemen keuangan di UKI. Ya, kalau misalnya ada kesalahan dalam penjelasan atau ada kekurangan dalam penjelasan, saya mohon maaf karena saya sendiri di sini masih belajar, tapi saya akan terus berusaha untuk belajar lagi dan memperbaiki diri lagi agar bisa jauh lebih baik ke depannya. Nah, saya sendiri di sini yakin video ini akan memberikan manfaat kepada kalian semua. Ya, meskipun itu sedikit tapi pasti akan memberikan manfaat. Baik, jadi cukup sekian video saya kali ini. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salam sehat.